Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita tentang balaghah. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pembahagian khabar, adrubul khabar, bentuk-bentuk khabar. Yang pertama yaitu adalah ibtidaiyan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan jenis bentuk yang pertama ini, di mana yang bentuk pertama ini ibtidaiyan, yaitu ketika kondisi mukhatab kosong dari pengetahuan, dia memang tidak tahu apa-apa, kemudian diberitahukan, disampaikan kabar kepadanya, maka bentuk yang pertama ini dinamakan ibtidaiyan. Nah, sekarang kita lihat ya bentuk yang kedua. Jadi pembagian kabar atau bentuk-bentuk kabar dilihat dari segi keadaan mukhatab itu terbagi kepada 3. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini dinamakan talabiyan atau talabi. Nah, baik, silakan perhatikan kaedahnya terlebih dahulu. Ayyakuna mutaraddidan, bahwasanya si mukhatab, si pendengar atau lawan bicara, dia ragu terhadap hukum, fil hukmi. Artinya apa yang disampaikan itu, isi dari pesan itu dia meragukannya. Talaban ayyasila ilal yaqin. Nah, dia ingin memperoleh keyakinan fi ma'rifatihi, untuk mengetahuinya. Wa fi hadhil hal, dan di dalam keadaan seperti ini, yahsunu tauqiduhu lahu. Nah, lebih baik atau sebaiknya memberikan penekanan kepadanya, liyatamakkana min nafsihi, supaya dirinya tentram atau dirinya tenang, ya, tamakkun, menerima. Wa yusamma hadzal darbu, dan dinamakan bentuk ini talabi. Nah, ini adalah kaedahnya. Jadi nama bentuknya, adrubnya yang kedua ini adalah talabi. Sementara keadaan mukhatabnya itu adalah ragu, ya. Ini keadaan mukhatabnya ragu. Nah, karena dia ragu-ragu dan ingin mencari kebenarannya, ingin yakin, maka disertai dengan tau. Nah, sekarang kita masuk kepada contohnya. Contoh yang kedua yaitu bentuk talabi. Qala as-sariyur rafa, berkata as-sariyur rafa, innal bina, sesungguhnya bangunan, idza man hadda janibuhu, apabila telah hancur satu bagian sisinya, lam ya'manin nasu ayyan hadda baqihi, maka tidak aman lagi orang-orang untuk menghancurkan bagian atau sisi yang lainnya. Maksudnya di sini tidak ada jaminan bahwasanya orang-orang akan membiarkannya untuk berdiri. Artinya di sini orang-orang berkemungkinan akan menghancurkan sisi yang masih tersisa itu. Nah, di sini disertai dengan penekanan, yaitu adalah inna. Baik, tadi kita sudah membaca kaidah dan contohnya. Contoh yang kedua ini, yaitu bentuk khabar talabi. Nah, kalau kita lihat contoh yang kedua ini, bentuk yang kedua ini, itu disertai dengan inna. Inna ini artinya adalah sesungguhnya. Fungsi inna di sini adalah untuk menguatkan, meyakinkan. Kenapa disertai dengan inna di dalam contoh yang kedua ini? Karena kondisi mukhatab, orang yang mendengarkan pembicaraan atau lawan bicara, mereka dalam keadaan ragu. Dia tidak yakin apa yang disampaikan oleh si pembicara. Nah, karena dia tidak yakin, dia ragu, maka disertai dengan inna. Nah, di dalam hal ini apa yang dikeragui oleh si mukhatab, yaitu adalah kondisi bangunan, ya. Bangunan
yang sudah hancur satu bahagian, kemudian bahagian lain yang masih berdiri, apakah sama dengan bangunan yang masih utuh? Di mana bangunan yang masih utuh tentu tetap dipelihara, tetap dijaga oleh orang-orang. Sementara bangunan yang kondisinya sudah rusak, sudah hancur sebahagiannya, di sini tidak sama lagi. Nah, orang tidak yakin, atau si mukhatab dia tidak yakin bahwasanya bangunan yang sudah rusak bahagiannya itu tentu akan dihancurkan pula oleh orang bahagian yang tersisa ini. Nah, di sini karena dia ragu, maka disertailah dengan inna, sesungguhnya. Nah, untuk apa? Untuk meyakinkan mukhatab. Nah, baik, demikianlah pertemuan kita dalam menjelaskan bentuk khabar yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat dipahami dan bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.